1. Elemen penilaian PMKP 1 yang pertama terdiri dari Direktur Rumah Sakit telah membentuk komite atau tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya untuk mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk uraian tugas yang meliputi butir A sampai dengan J yang ada maksud dan tujuan. Yang kedua, Direktur Rumah Sakit menetapkan penanggung jawab data di tiap-tiap unit kerja. Yang ketiga, individu di dalam komite atau tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya dan penanggung jawab data telah dilatih serta kompeten. Yang keempat, komite PMKP atau bentuk organisasi lainnya telah melaksanakan kegiatan. Tugas komite PMKP: A. Sebagai monitor penggerak penyusunan program PMKP rumah sakit. B. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program PMKP di unit kerja. C. Membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam pemilihan prioritas perbaikan. D. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. E. Menentukan profil, indikator mutu, metode analisis, dan validasi data dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di rumah sakit. Tugas komite PMKP yang pertama terdiri penyusunan formulir untuk mengumpulkan data, menentukan jenis data, serta bagaimana alur data dan pelaporan dilaksanakan. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Yang ketiga, terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PMKP. Yang keempat, bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah mutu secara rutin kepada semua staf. Yang kelima, menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penerapan program PMKP. Standar PMKP 2. Elemen penilaian PMKP 2 yang pertama terdiri rumah sakit mempunyai pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan referensi terkini. Rumah sakit mempunyai referensi yang dipergunakan untuk meningkatkan mutu asuhan klinis dan proses kegiatan manajemen lebih baik. Komite medis keperawatan mempunyai referensi peningkatan mutu asuhan klinis terkini. Secara rinci, referensi dan informasi terkini yang diperlukan rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien meliputi: A. Literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung asuhan pasien terkini, misalnya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Internasional. B. Literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung penelitian atau kasus untuk rumah sakit pendidikan. C. Literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung reselenggaraannya manajemen yang baik. D. Informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, misalnya data indikator mutu tingkat nasional atau internasional. Standar MKP 2.1. Rumah sakit menyediakan teknologi dan dukungan lainnya untuk mendukung sistem manajemen data pengukuran mutu terintegrasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Elemen penilaian PMKP 2.1. 1. Rumah sakit mempunyai regulasi sistem manajemen data program PMKP yang terintegrasi meliputi data butir 1 sampai dengan 6. 2. Rumah sakit menyediakan teknologi, fasilitas, dan dukungan lain untuk menerapkan sistem manajemen data. 3. Ada bukti pelaksanaan program PMKP yang meliputi data butir A sampai dengan F pada maksud dan tujuan. A. Karena itu, rumah sakit perlu mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi yang mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal rumah sakit dan eksternal rumah sakit. B. Data yang dimaksud meliputi data dari indikator mutu, unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit. C. Data dari pelaporan, insiden keselamatan pasien. Dan D. Data hasil monitoring kinerja staf klinis. E. Data hasil pengukuran budaya keselamatan. F. Integrasi seluruh data di atas baik di tingkat rumah sakit dan unit.
kinerja meliputi A. Pengumpulan, B. Pelaporan, C. Analisis, D. Validasi, dan E. Publikasi indikator mutu. Standar PMKP 3, rumah sakit mempunyai program pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk pemimpinan rumah sakit serta semua staf yang terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data mutu. Elemen penilaian PMKP 3. 1. Rumah sakit mempunyai program pelatihan PMKP yang diberikan oleh narasumber yang kompeten. 2. Pimpinan di rumah sakit termasuk komite medis dan komite keperawatan telah mengikuti pelatihan PMKP. 3. Semua individu yang terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data telah mengikuti pelatihan PMKP. Standar PMKP 4, elemen penelitian PMKP 4. Yang pertama, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien atau bentuk organisasi lainnya memfasilitasi pemilihan prioritas pengukuran pelayanan klinis yang akan dievaluasi. 2. Komite atau tim meningkatkan mutu dan keselamatan pasien atau lainnya melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran mutu di unit pelayanan serta pelaporannya. 3. Komite atau tim meningkatkan mutu dan keselamatan pasien atau bentuk organisasi lainnya melaksanakan supervisi terhadap progres pengumpulan data sesuai dengan yang Standar PMKP 5, rumah sakit memilih dan menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi dan di kantor indikator berdasarkan atas prioritas tersebut. Yang pertama, elemen penilaian PMKP 5. 1. Direktur rumah sakit berkoordinasi dengan para kepala bidang atau divisi dalam memilih dan menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi. 2. Berdasarkan atas prioritas tersebut ditetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator area klinis. 3. Berdasarkan atas prioritas tersebut ditetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator area manajemen. Rumah sakit menetapkan evaluasi pelayanan kedokteran dengan panduan praktik klinis, alur klinis, atau protokol. 2. Hasil evaluasi dapat menunjukkan perbaikan variasi dalam 5 fokus area pada pemberian pelayanan. 3. Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.